Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, dan tidak lengkap rasanya Selamat Pagi Indonesia ini tanpa informasi yang menginspirasi ya, Jas ya? Ya, betul sekali Gadis dan juga pemirsa. Pagi ini kami akan berbagi kisah tentang seorang ibu dua anak di Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang begitu mencintai batik khas daerahnya. Ia bercita-cita melestarikan salah satu kekayaan bangsa ini lewat tangan anak-anak bangsa. Ya, namanya ini adalah Siti Hamidah. Namun ia biasa disapa Bunda Sila. Sejak belia, ia sudah dikenalkan pada batik oleh orang tuanya. Nah, Jasan Bunda Sila lahir dan besar di Madura. Ia pun begitu mencintai tradisi batik khas daerahnya yang bercorak khas dan amat unik. Dan kini Bunda Sila menekuni hobinya hingga berprofesi sebagai perajin batik. Bisnis dengan hati ini pun berkembang pesat. Hasil batik Bunda Sila sudah diekspor bahkan ke 27 negara. Wah. Bunda Sila juga sempat memberikan batik hasil karyanya ke Presiden Joko Widodo. Keren banget ya, Jason, ya. Kita lihat ini bagaimana Bunda Sila membatik. Yes. Dan sejak 2010 lalu, Bunda Sila juga membina sejumlah perajin kecil dan juga buah hatinya yang bernama Bani dan Banu. Bunda Sila berharap budaya batik tetap lestari lewat tangan-tangan generasi bangsa. Karena memang batik itu adalah aset bangsa dan sudah mendunia ya. Dan salah satu yang membuat batik semakin mendunia ini adalah Bunda Sila ini ya, gadis. Bangga ya rasanya kalau melihat batik Indonesia ini bisa mendunia, apalagi ini batik yang sangat khas dari Iya, Madura. kalau Madura itu khasnya warnanya, Jason. Coraknya ya. Coraknya. Langsung saja kita tanyakan kepada Bunda Sila yang sudah tersambung bersama kami lewat sambungan virtual. Halo, selamat pagi Bunda Sila. Selamat pagi, Bunda. Bunda Sila dengar suara kami di sini? Ini nampaknya dengan salah satu anaknya antara Bani atau Banu ini ya. Sepertinya gadis ya. Banu ya yang juga belajar membatik bersama Bunda Sila. Bunda Sila masih terdengar suara kami? Kami masih belum bisa mendengar suara Bunda nih. Nah, sudah ada ini suaranya. Oke. Bunda Sila, boleh dong tanya-tanya terkait dengan batik yang sudah dirintis. Kalau saya baca-baca ternyata Bunda Sila ini sudah kenal dengan batik ini sejak kecil dan memulai usahanya sejak kapan, boleh diceritakan? Baik, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Ini program favorit kami sekeluarga. Terima Sahabat kasih. Dari Pamekasan, Madura. Saya memulai usaha 2010, Mas Jason. Dan saya sejak 2010 itu sudah langsung bina pengrajin di 10 sentra kecamatan batik di Pamekasan. Alhamdulillah 2014 itu ada sekitar 1.000 pengrajin kecil yang masuk dalam mitra binaan kami. Sejak 2014 Juni itu tepatnya kami ekspor perdana ke Jeddah. Alhamdulillah, kemudian menyusul ke negara-negara lain hingga ke 27 negara. Mohon doa restunya juga, nanti insya Allah Maret kami difasilitasi oleh Bea Cukai Madura untuk melakukan ekspor yang ke 28 negara, yaitu ke Brussels, Belgia, sebagai pintu masuk untuk pasar Eropa. Wah, luar biasa Bunda, prestasinya sudah sampai 27 negara yang mencoba atau mengetahui terkait dengan batik dari Madura. Ya. Nah, kalau dari Bunda, batik ini sejauh ini siapa saja yang sudah memakai batik Bunda Sila ini? Boleh diceritakan? 2018 di saat saya viral di Metro TV juga dan di beberapa TV nasional dan channel TV internasional, itu
kalau masih ingat mungkin ya, saya bersama Bapak Jokowi pada saat peluncuran PPh final pajak UMKM turun 0,5%. Nah, itu saya ada di Metro TV juga. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya ada di Metro TV. Saya tahunya ditelepon oleh banyak teman gitu ya, kolega dan pelanggan. Bunda Sila masuk TV gitu, di mana-mana channel ada Bunda Sila. Oh ya, acara apa ya? Saya gitu. Nah, ternyata tayangannya saya coba telusuri, memang ada juga di Metro TV. Terima kasih, waktu itu diapresiasi oleh Metro TV dengan sangat baik. Jadi Pak Jokowi waktu itu saya dengan polosnya sebagai rakyat Indonesia menghaturkan batik Jokowi. Batik Jokowi versi monokrom, black and white itu saya ciptakan sebenarnya tidak ada niatan apapun kecuali memang terinspirasi oleh program-program beliau waktu itu kan untuk mendukung infrastruktur Indonesia lebih baik dan lebih maju. Nah, yang memberi nama Jokowi itu juga bukan hanya saya, tapi juga putra saya ini, Mas Banu. Jadi ketika saya bilang gitu nih, enaknya dikasih nama apa ya? Jokowi aja, ya Dek ya. Iya. Karena waktu itu kan lagi viral Pilpres ya, lagi viral Pilpres di tahun 2018 itu. Alhamdulillah juga kemudian dipakai selain oleh Bapak Jokowi, dipakai oleh para menteri baik di Kabinet Indonesia Bersatu juga Kabinet Indonesia Maju. Dari mulai era itulah kemudian kami banyak dikenal gitu, dan juga ada sketsa. Iya. Sudah banyak akhirnya presiden-presiden, kalau saya baca ini tidak hanya Pak Jokowi tapi juga Pak SBY juga, kemudian almarhum Pak Habibie ini juga pernah pakai batiknya. Nah, ini yang menarik di sebelah Bunda Sila ini Bani atau Banu ini, Bu? Ini Banu. Oke, dan dengar-dengar katanya Banu ini juga bisa membatik juga. Kenapa diajarkan kepada Banu untuk bisa membatik juga seperti Bunda Sila? Alhamdulillah setiap saya berkegiatan, sepanjang memang anak saya bisa ikut serta, saya bawa. Nah, awalnya Banu ini memang punya hobi sketsa-sketsa coret-coret berupa penggalan-penggalan gambar. Nah, kemarin itu saya terkejut ketika dia bikin coretan-coretan dan saya tanya, ini gambar apa Dek? Kok kayak burung? Ini elang Bunda. Oh elang, buat apa ini Adek bikinnya? Ini buat Metro TV, ini logonya Metro TV Bun. Oh iya Bunda, baru ingat ini iya ya elangnya Metro TV gitu. Nah terus Adek ini mau dibikin apa ya, logonya Metro TV lah gitu. Mungkin tanya sendiri nih ke orangnya. Saya tanya lagi kan, ini Adek mau kasih ke Metro TV dalam rangka apa? Kan Metro TV ulang tahun. Nah terus kalau mau dikasih ke siapa? Ke Bapak? Siapa Dek? Ke Bapak siapa? Bapak? Muhammad Mirdal Akif. Waduh, ternyata Banu sampai kenal CEO Media Group Pak Muhammad Mirdal Akif ya. Wah, luar biasa. Ini nanti saya mau tanya-tanya deh sama Banu, kok bisa kenal sama Pak Mirdal tuh gimana ceritanya, dan katanya juga kasih surprise ya ke Pak Mirdal. Nah makanya nanti saya akan tanya ya sama Banu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama Bunda Sila dan Banu. Dan saya sudah pegang nih Banu nih, hasil karya Banu. Boleh ini kasih adalah ke kamera kayaknya tuh. Ya. Wah, ada lambang Metro TV-nya, terus ada tulisan di belakangnya itu Media Group News ya? Iya, ini logo Media Group News ya. Yes, yang katanya itu dibuat sama Banu. Iya, nih Banu udah tersenyum malu-malu nih. Banu boleh diceritain bagaimana inspirasinya kok bisa gambar atau bikin batik, baju batik seperti ini? Awalnya lagi belajar. Lagi belajar ya? Belajar membatik. Belajar Terus membatik. aku mau ikut lomba vlog. Oke. Jadi lagi belajar membatik, terus kemudian karena suka nonton Metro TV, jadinya kepikirannya bikinnya ini ya, lambangnya Metro TV ya Banu ya? Iya. Oke. Banu, aku mau tanya deh, Banu itu baju batiknya yang dibikin khusus
Banu ini sebenarnya buat siapa siapa sih? Buat siapa? Buat Pak Mirda lagi. Bapak Buat Pak Muhammad. Mirdal Buat Pak Akif. Mirdal. emang Banu tahu sama Pak Kenal, Mirdal? tahu. Kenal. Ya. Iya. Kenal di Seperti mana? apa beliau? Seperti apa Pak Iqbal Akif yang adik Heeh, kenal? dan kenalnya gimana? Gendut. Iya. Terus? Ya, Banu sudah Yang pakai bersama baju kami. hitam. Ini adalah CEO Media Group, Pak Mirdal. Selamat Coba pagi disapa, Pak Mirdal. Banu. Halo Banu. Selamat pagi Pak Mirdal. Happy sekali. Nah ini Banu, ada Pak Mirdalnya ketemu, kira-kira mau ngomong Mau ngomong langsung apa nih, nih, Banu mau ngomong nih? apa nih sama Pak Mirdal? Ya. Ayo Banu, jangan malu-malu. Halo Banu. Terima kasih ya bajunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banu, anak hebat, anak pintar. Terima kasih bajunya ya. Kemarin mau dipakai waktu ada summit, terus ada acara lagi kemarin. Pas badannya, lehernya nggak pas. Harus diperbaiki dikit. Pak Mirdal, saya mau langsung tanya nih ke Pak Mirdal. Pak, bahkan saya ngelihat postingan Bapak itu dapat batik dan dapat surat juga dari Banu gitu. Nah, Pak Mirdal sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Ternyata ada anak kecil yang benar-benar notice dengan kita Metro TV dan kemudian sampai ngasih Pak Mirdal khusus batik ini seperti apa Pak? Karya tangannya ya. Iya, surprise aja pagi-pagi datang. Biasanya saya ngecek surat, ngecek email dan segala macam. Tiba-tiba ada beberapa surat, tapi ada yang agak tebal di bawah. Jadi saya dahulukan itu, saya pindahin ke atas loh. Bukan cuma itu, ternyata pakaian, batik. Terus saya buka, ada surat di atasnya. Suratnya tulisannya lucu lagi. Hurufnya itu huruf anak-anak gitu loh. Terus nggak ada alamatnya. Cuma Bapak Mirdal gitu. Pas saya buka, luar biasa. Ternyata ada tulisan dari, ketikan dari Banu ya. Banu apresiasi atas acara kita di Metro TV waktu itu Hari Ibu ya. Terus beliau merasa tergerak untuk kemudian membuat batik itu. Tadinya elang Metro TV kalau nggak salah ditulis ya Bu ya, Bunda ya. Terus akhirnya dikirimkan ke saya. Ini apresiasi yang luar biasa buat kami di Metro TV, melebihi bahkan share dan rating mestinya gitu, karena sudah diakui oleh pemirsa, bahkan beyond dari pemirsa kita, bahwa Metro TV itu bukan cuma tontonan sebenarnya Bu, tapi juga tuntunan. Kita harapkan dengan hadirnya Metro TV bukan cuma sekedar makanan yang baik kita saring, tapi tontonan yang baik juga kita saring. Dan dengan anak-anak kayak Banu dan mulai menonton berita, insya Allah ke depan bisa menjadi contoh dan masa depannya insya Allah lebih baik. Luar biasa ya, Metro TV menginspirasi Banu, anak umur 8 tahun yang langsung ini membatik hadiah untuk Pak Mirdal. Nah, Banu ini juga ternyata cita-citanya itu jadi YouTuber loh Pak Mirdal. Ya Banu ya? Banu, siapa YouTuber favorit Banu? Pak Mirda lagi. Pak Mirdal lagi. Coba aku mau tanya, Banu emang tayangan apa sih atau pas Pak Mirdal bawain apa yang bikin Banu bener-bener senang sama Pak Mirdal? Hari Ibu ya. Hari Ibu. Oh, yang pas Hari Ibu kemarin ya, tanggal 22 Desember ya? Iya. Kenapa senengnya? Sayang sama ibunya. Sayang sama ibunya. Terus anaknya tidak tahu kalau bahwa ibunya ada di sini. Tuh. Yang Tante Zulfia Iskandar, terus sensitif ya, tidak tahu kalau anaknya lagi syuting dan ditonton oleh ibunya ya. Oh. Terus apa lagi? Mumpung ada Pak Mirdal tuh. Tuh, ayo, mumpung ada Pak Mirdal, apa lagi yang bikin senang? Bicara Terus ke Pak Mirdal, Pak, saya mau jadi YouTuber. jadi YouTuber saya.
Pengen masuk TV. Aku pengen masuk TV. Terus Kalau apa ketemu lagi? Pak Mirdal langsung kira-kira pengen nggak Banu? Pengen nggak ketemu Pak Mirda? Pengen Pengen. Pengen banget. Pengennya banget apa biasa? banget. Banget. Pengen banget ya. Oke, semoga nanti suatu saat bisa ketemu sama Pak Mirdal. Saya mau ke Pak Mirdal ya. Pak Mirdal, ternyata tayangan yang kita buat, Metro TV buat waktu itu 22 Desember spesial Hari Ibu yang melibatkan Pak Mirdal di situ menggugah hati seorang Banu. Nah, ini sebenarnya message yang ingin disampaikan sebenarnya seperti apa sih, Pak? Oh ya, jadi sebenarnya ini sesuai dengan tagline kita di Media Group News kan, bahwa kita harus memberikan beyond the news, lebih dari sekedar berita, lebih dari sekedar informasi, tapi juga harus bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Jadi kalau cuma informasi benar, itu nggak cukup buat Metro TV. Dia harus juga bisa memberikan manfaat. Nah, sesuai dengan visi itu, makanya Hari Ibu juga kita membuat sesuatu yang agak berbeda. Karena kita semua di Media Group meyakini bahwa kesuksesan kita itu diawali dari bagaimana pengabdian kita kepada orang tua, khususnya ibu gitu. Mau sebesar apapun kita, sebaik apapun kita, sepintar dan sesukses apapun kita, kalau hubungan kita dengan ibu dan orang tua belum selesai, tidak baik, maka kita akan susah mendapatkan kebahagiaan hidup dan solusi dari masalah kita. Itu sebenarnya yang kita pengen sampaikan gitu. Dan hari ini Banu memperlihatkan kepada kita juga satu contoh bahwa bagaimana seorang anak usia 8 tahun memperlihatkan cintanya yang tidak biasa kepada ibunya melalui membuat sebuah batik kepada Metro TV. Ini luar biasa sekali idenya gitu. Itu kira-kira Jason. Oke, baik Pak Mirdal, terima kasih. Banu, aku mau tanya dong satu pertanyaan lagi. Banu, seberapa sering sih nonton Metro TV sampai tahu program-program Metro TV, sampai tahu CEO Media Group, Pak Mirdal gitu. Padahal Banu masih sekolah kelas berapa nih? 4. Kelas 4 SD. Seberapa sering nonton Metro TV sehari? Tadi 1. Kenapa? SD Murtadi 1. Pada mau Pamekasan. Oke, mungkin terakhir singkat saja Pak Mirdal, apa yang ingin disampaikan kepada Banu dan juga ibunya Pak Mirdal, silakan. Ya, cita-citanya harus besar Banu, karena Banu punya semua potensi untuk menjadi orang besar. Iya, karena udah kelihatan dari usia 8 tahun. Jadi jangan cuma jadi YouTuber, itu terlalu kecil. Jauh lebih besar lagi mimpinya ya. Jadi, karena 10-20 tahun lagi Banu akan jadi pimpinan, akan jadi orang besar insya Allah. Jadi harus terus dijaga mimpinya, kerja kerasnya ya. Nanti gantian Banu yang akan di TV lagi, gantian sama kita ya, 10-20 tahun yang akan datang. Ya semangat belajar ya, belajar. Aduh, Ya ampun, terharu. dia sampai nangis. Semoga nanti bisa ada kesempatan, ada rezekinya, waktunya bisa ketemu sama Pak Mirdal. Pak Mirdal, terima kasih banyak atas Bapak. waktunya ya Pak ya, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan juga Banu Banu dan Bunda Sila, terima kasih. Semoga lancar usahanya, semoga terus berprestasi batiknya ke seluruh dunia ya, Jason ya. Baik, terima kasih Pak Mirdal, Bunda Sila dan juga Banu sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.